Kalau sudah ada teaser video seperti ini, sudah pasti sebentar lagi akan hadir produk bodi yang terbilang spesial. Cuplikan video pendek dari karoseri Tantrum yang kemungkinan besar adalah produk generasi terbaru dari bodi andalan mereka, yakni Avante Series. Karena kalau diingat-ingat, model Avante H-Series seperti ini sudah beredar selama 6 tahun sejak 2019 dulu. Jadi sudah waktunya untuk benar-benar diperbarui tampilannya. Apalagi karoseri besar lain juga sudah lebih dulu memperbarui produk bodi andalannya, mulai dari Legacy SR3 Series dari karoseri Laksana yang diperkenalkan tahun 2022. Serta Jetbus 5 Series dari karoseri Adiputro yang diperkenalkan tahun 2023 lalu. Jadi tahun 2025 ini sudah saatnya bagi karoseri Tantrum untuk memperkenalkan generasi terbaru dari bodi Avante Series mereka. Dan pastinya pengenalan pertama akan ditampilkan di event Gias 2025 yang berlangsung mulai tanggal 24 Juli hingga 3 Agustus 2025. Nah, sekarang momennya terbilang pas untuk membahas evolusi atau perkembangan bodi dengan ciri khas kaca depan jenong ini ya. Karena ternyata generasi pertamanya sudah hadir 9 tahun yang lalu. Jadi kira-kira seperti apa perjalanan bodi Avante Series ini dari awal hingga sekarang? Dan mari kita bahas di video kali ini. Avante, sebuah nama produk bodi bis besar dari karoseri Tantrum yang memiliki makna advance teknologi. Produk bodi ini sendiri merupakan suksesor atau penerus dari produk Scorpion X sebelumnya. Pertama kali hadir di tahun 2016 lalu di saat pasar bis Indonesia sedang dilanda dan ramai-ramainya dengan tren bis super tinggi serta model kaca depan ganda alias double glass. Jadi karoseri Tantrum tidak mau ketinggalan mengikuti tren pasar di saat itu dengan menghadirkan bodi Avante ini. Dan yang lebih dulu rilis adalah tipe dimensi yang versi SHD-nya. Saat itu pengguna pertamanya adalah PO Harapan Jaya yang unitnya menggunakan sasis Scania K360iB versi Optikrusnya. Tampil dengan keunikan tersendiri khas karoseri Tantrum dengan desain yang terlihat lebih membulat dan kesannya lebih kalem. Jauh berbeda dengan bodi mereka sebelumnya, yakni Scorpion X yang kesannya lebih sporty dengan garis-garis yang tegas. Yang unik pada bodi Avante ini adalah bentuk kaca depannya yang tidak biasa, karena terlihat jenong jika dilihat dari samping. Meski begitu, model kaca ini memiliki efek positif karena diyakini lebih aerodinamis dan menghasilkan pandangan penumpang ke depan menjadi lebih luas. Lampu depannya juga bentuknya membulat dan lumayan lebar. Serta yang unik, wiper kaca depannya sedikit ngumpet di balik panel hitam yang bentuknya seperti windshield ini. Ciri khas lain ada di garnis selendang sampingnya yang simpel dan bentuknya ikutan membulat serta ada logo Avante terpasang eksklusif tepat di bagian tengahnya. Aksen punuk juga ada tapi terpasangnya di bagian belakang sini dan membuat tampilannya semakin unik lagi. Sementara tampilan bodi belakangnya kelihatan mengadopsi desain ala bis Irizer iX, khususnya bentuk kaca belakang dan lubang kisi-kisi udaranya ini. Interior kabinnya juga mengalami banyak upgrade dan perubahan dari model Scorpion X sebelumnya. Kini lebih banyak dihias lampu LED dengan aksen menarik berupa lampu downlight yang terpasang rapi di atas lorong kabinnya. Setelah itu disusul dengan tipe dimensi yang versi HDD-nya.
Hadir dengan tinggi 3,7 meter tapi dengan kaca depan model double glass yang modelnya lebih landai dan lebih meruncing dibanding versi SHD-nya tadi. Kalau versi HDD-nya ini entah ya PO mana yang menjadi pengguna pertamanya. Sepertinya PO Harapan Jaya juga yang saat itu banyak dipasang di sasis Hino RN285. Tapi secara populasi cukup banyak yang beredar di saat itu dan bisa dibilang seimbang dengan jumlah versi SHD-nya. Tampilannya tidak jauh berbeda dengan versi SHD-nya tadi, khususnya untuk tampilan bodi depan dan belakangnya. Sementara untuk tampilan bodi sampingnya ada sedikit perbedaan di model garnis selendangnya yang lebih tipis dan lebih memanjang hingga menekuk ke bawah. Cuma yang aneh di model HDD ini ada di spion tanduknya yang terpasang di atas garnis bando. Bukannya sejajar dengan bando dan selendang sampingnya. Oh ya, spion tanduk model seperti ini yang menggunakan pertama kali di Indonesia adalah bodi Avante dari karoseri Tantrum ini. Sementara kalau legasi SR2 double glass baru muncul 1 tahun setelahnya, yakni tahun 2017. Dan yang versi single glassnya yang diperkenalkan lebih dulu model spionnya masih konvensional atau yang model spion tanduk versi seperti ini. Di tahun 2018, Avante series ini sempat mendapatkan update ubahan kecil-kecilan khususnya di bagian interior kabinnya. Pembaruannya seperti desain dashboard yang semakin mewah, lalu model partisi kabin juga lebih modern, serta aksen kaca kecil di samping pintu depan yang dulunya tidak ada sekarang menjadi ada. Dulu bodi Avante generasi pertama ini hanya hadir 2 versi dimensi saja, yakni HDD dan juga SHD. Jadi masih belum ada pilihan dimensi lain seperti MHD atau bahkan double decker. Cuma yang unik dulu sempat ada Avante SHD yang menggunakan AC gendong alias AC yang posisi kondensornya ada di atas mesin sama seperti bis double decker. Unit tersebut hanya dimiliki oleh PO Maju Lancar yang berdiri di atas sasis Mercy OH1526 yang kaki-kakinya sudah di-custom jadi suspensi udara. Avante generasi pertama tadi beredarnya bisa dibilang masih cukup singkat, yakni selama 3 tahun saja. Karena di tahun 2019 atau lebih tepatnya di ajang Gias di tahun tersebut, karoseri Tantrum memperkenalkan tampilan terbaru dari bodi Avante seriesnya, sekaligus menampilkan versi double decker-nya juga. Bodi Avante seri terbaru ini memiliki tampilan yang jauh lebih modern dari versi sebelumnya, namun masih tetap mempertahankan ciri khas kaca depannya yang jenong ini. Lampu utama dan belakang kini berubah menjadi lebih sipit dan menyudut serta lebih elegan berkat banyaknya lampu LED di dalamnya. Bentuk bumper depan juga berubah dengan detail garis yang lebih tegas, lalu desain bando yang menyambung dengan selendang sampingnya juga baru dengan detail garis yang lebih tegas pula. Serta sudah mengadopsi desain atap yang mengambang alias floating roof berkat seluruh pilarnya dicat warna hitam layaknya kaca. Tidak hanya model dan desainnya saja yang berubah, kode penamaannya juga ikutan diubah menjadi kode yang lebih simpel mulai dari H7 untuk bodi HDD-nya, lalu H9 untuk bodi SHD-nya, serta D2 untuk varian bodi double decker-nya. Bagian interior kabinnya juga tidak ketinggalan diperbarui dengan desain yang lebih modern dibanding generasi sebelumnya. Mulai dari bagian plafon tengah, lalu ducting dan rak bagasi kabin, model over AC baru dengan lampu ambience yang menghias dari depan hingga ke belakang, lalu dom depan dan belakang serta dashboard pengemudinya pun juga baru.
Oh iya, ketiga unit bis Avante generasi kedua pertama di Indonesia yang tampil di Gias 2019 ini semuanya merupakan unit milik PO Harapan Jaya lagi. Jadi generasi pertama dulu pengguna pertamanya PO Harapan Jaya, dan begitu juga dengan generasi kedua ini yang jatuh ke PO Harapan Jaya juga. Memang saat itu Tentrem dan Harapan Jaya masih sangat erat-eratnya ya. Di bulan Februari tahun 2020, karoseri Tentrem kembali memperkenalkan varian terbaru dari bodi Avante seriesnya. Bodi tersebut diberi nama Avante H8 yang hadir dan dirancang khusus untuk sasis Mercedes-Benz OH1626 dan sekaligus menjadi pesaing dari legasi SR2 Transporter serta Jetbus 3 MHD. Dengan dimensi tinggi 3,8 meter namun diberikan ukuran bagasi yang lebih luas layaknya bodi Avante H9 mereka. Jawaban bagi para pengguna sasis Mercy OH1626 yang ingin kapasitas bagasi besar namun spesifikasi sasnya tidak bisa dipasangkan pada bodi tipe SHD. Dan masih di sekitar tahun 2020 lalu ramai juga diperbincangkan ada varian bodi baru lagi dari karoseri Tentrem yang bernama Avante H7X. Varian ini merupakan bodi big bass bermesin belakang dengan tampilan kekinian ala Avante H series namun menggunakan kaca depan single dengan pandangan yang sangat luas. Cuma sayangnya saat itu peminat bodi single glass masih sangat sedikit, alhasil jumlah unit yang berhasil rilis juga tidak begitu banyak. Di bulan November 2021 hadir lagi inovasi baru lain dari karoseri Tentrem Malang pada bodi Avante series ini. Dan inovasi tersebut adalah bodi tipe low drive atau mungkin lebih dikenal dengan sebutan bodi UHD. Kode nama resminya sendiri adalah Avante D1. Rilis 2 unit yang semuanya dimiliki oleh PO Harapan Jaya yang berdiri di atas sasis Scania K410IB Euro 3. Hadir dengan dimensi yang sedikit lebih tinggi dari sang kompetitor yakni Jetbus 3 UHD. Karena bodi Avante D1 ini memiliki dimensi tinggi 4,08 meter yang mana dimensinya sama dengan bodi bis tingkat mereka yakni Avante D2. Dimensi yang setara dengan bis tingkat tentu memberikan ukuran kabin yang lebih lega terlebih untuk kabin driver di lantai bawah. Serta dengan kapasitas bagasi yang lebih besar juga. Desain bis Avante D1 ini juga menjadi bis pertama yang menggunakan spion kamera ya. Jadi spion cermin konvensional sudah digantikan oleh sistem kamera yang gambarnya akan ditampilkan secara real time pada layar yang ada di dalam kabin pengemudinya. Setelah itu di event Gias 2021 yang berlangsung mulai tanggal 11 November 2021, karoseri Tentrem kembali memperkenalkan inovasi baru lain pada bodi Avante H series ini. Sesuai tagline mereka yakni The Dynamic Technology, Tentrem akan terus menyuguhkan kecanggihan teknologi baru yang mereka miliki dan beberapa sudah diaplikasikan pada unit yang ditampilkan kali ini. Mulai dari teknologi spion kamera serta sudah support dengan sistem kamera 360 derajat juga. Selain itu, unit Avante H7 ini juga panel-panel bodi sampingnya sudah sepenuhnya menggunakan bahan aluminium. Mulai dari bagian lambung bodi, lalu panel bodi samping hingga panel pintunya pun sudah diganti dengan bahan kokoh dan ringan satu ini. Penggunaan bahan aluminium ini tentunya membuat bobot bodi menjadi lebih ringan. Dan dampak positifnya juga banyak, mulai dari konsumsi bahan bakar yang lebih irit, lalu usia pemakaian ban jadi lebih panjang, serta bahan plat bodinya yang tahan dari korosi.
Di bulan April 2022, giliran rilis Avante versi sleepernya yang disebut sebagai bodi Avante Priority. Saat itu langsung hadir dalam dua dimensi, yakni H7 dan juga H9. Unit Avante H7 Priority-nya sendiri pertama kali digunakan oleh PO Bersolid yang saat itu masih gabung dengan PO New Santika. Sementara versi Avante H9 Priority-nya kembali jatuh ke PO Harapan Jaya sebagai pengguna pertamanya. Bodi sleeper generasi pertama dari Tentrem ini masih tampil dengan selendang samping model sabit yang panjang hingga ke bawah, yang akhirnya sedikit menutup pandangan penumpang yang duduk di kursi baris depan bagian bawah. Konsep kabin sleeper seatnya juga dibuat unik karena menggunakan layout yang di zigzag agar memberikan ruang yang lebih lega, serta sandaran yang bisa diatur lebih rebah. Saat gelaran YES 2022 yang berlangsung mulai tanggal 11 Agustus hingga 21 Agustus 2022, karoseri Tentrem kembali menghadirkan inovasi baru lainnya dan kali ini merupakan subvarian dari bodi Avante series. Jadi dimulai dari event YES ini, karoseri Tentrem mulai menghadirkan Grand Series dari bodi Avante. Dan dimulai dari subvarian yang bernama Grand Senior ini. Hadir sebagai bis Avante dengan kabin yang lebih mewah, sudah seperti bis rumah berjalan. Ada kursi super eksekutif dengan double leg rest. Lalu ada juga mini pantry dengan fasilitas yang lengkap hingga kabin karaoke private yang sudah nyaman di bagian belakang. Kemudian di bulan Desember 2022 diperkenalkan model facelift dari bodi Avante H-Series ini. Dan yang lebih dulu mendapatkan sentuhan facelift adalah versi dimensi HDD-nya. Avante H7 facelift ini pertama kali diperkenalkan di garasi pusat PO Bagong saat acara pengenalan divisi baru mereka, yakni divisi Akap melalui PO M-Trans dan juga divisi pariwisata baru yang melalui PO Bagong Biru Pariwisata. Yang berubah mulai dari bagian kol depannya yang jadi ada hiasan garis silver tipis di antara kedua lampu utamanya. Lalu bentuk lekukan di bumper depannya juga sepenuhnya berubah dan kini dihiasi oleh LED model titik-titik. Di bagian samping yang baru ada digarnis selendang sampingnya yang jadi terpisah agar tidak menghalangi pandangan penumpang ke arah samping. Serta dengan detail motif diamond cut di bagian tengah garnis sampingnya ini. Sementara di bagian bodi belakang yang baru ada di model kisi-kisi di kap mesinnya yang jadi lebih mewah dengan detail hiasan garis-garis chrome ini. Serta desain bumper belakangnya yang kini dihiasi oleh garis-garis lekukan yang senada dengan bumper depannya tadi. Tapi khusus untuk H7-nya ini ada ubahan juga di bagian pilar kaca depan bagian atasnya yang kini dibuat lebih tegak. Alasan dibuat seperti ini adalah agar posisi TV yang ada di dom depan bisa lebih maju daripada model Avante H7 yang dulu. Di bagian kabin juga ada sedikit update mulai dari bagian panel dinding dekat dengan pintu depannya ini, yang jadi ada hiasan lampu ambience tambahan yang sangat cantik ini. Lalu fitur lover AC bagi driver juga tetap ada meski posisinya sedikit berubah ke bagian atas. Setelah itu disusul oleh seri Avante H9 yang ikutan mendapatkan sentuhan facelift juga. Rilis di bulan Januari 2023 dan PO Epastar yang menjadi pengguna pertamanya. Avante H9 facelift ini memiliki update tampilan yang sama seperti versi H7-nya tadi. Cuma dengan dimensi yang lebih tinggi dan kaca jenongnya masih tetap aerodinamis, tidak dirubah jadi tegak seperti versi Avante H7. Selain itu, kalau di model Avante H7, selendang putus ini terlihat tidak terlalu nyambung karena jaraknya yang jauh. Maka di versi bodi H9 ini,
Selendangnya jadi terlihat lebih pas karena ukurannya yang lebih panjang. Oh iya, model floating roof di pilar Z-nya juga ternyata baru loh. Garis kaca bagian bawahnya kini jadi lebih kalem tanpa ada lekukan seperti di model sebelumnya. Dan kalau kalian perhatikan secara detail, model spoiler belakangnya juga sedikit berubah karena sekarang ada detail lekukannya. Setelah itu, seri bodi Avante H8 juga ikutan mendapatkan update tampilan serupa. Cuma kami sendiri lupa dulu PO mana yang pertama kali menggunakan bodi Avante H8 facelift ini. Tapi sepertinya PO M-Trans yang menggunakan sasis Mercy OH1525. Di bulan Maret 2023, giliran seri bodi Avante H7 Priority yang mendapatkan sentuhan facelift dengan update tampilan bodi depan dan belakang yang serupa dengan seri H7, H8, dan H9. Namun khusus untuk bodi slipernya atau varian Avante H7 Priority ini, ternyata di bagian sampingnya mendapatkan ubahan yang lebih banyak lagi dan identitasnya sedikit berbeda dari varian Avante yang lainnya. Konsep desain garnisnya masih sama, yang kini dibuat terpisah menjadi dua bagian. Jadi bagian bando atau topi kini hanya berakhir hingga di atas pintu depannya ini saja yang bentuknya meruncing tipis seperti ini. Lalu di bagian bawahnya, ada selendang baru lain yang disambungkan dengan bagian panel bodi pemisah kaca sampingnya. Unit Avante H7 Priority Facelift pertama dari karoseri tentrem ini sendiri dimiliki oleh POD5 Sri Gemilang atau sering disebut juga sebagai DSG. Di event Gias 2023, karoseri tentrem menghadirkan inovasi tipe kabin baru yang mereka aplikasikan di dua unit bis Avante ini. Inovasi ini mereka sebut sebagai varian Grand Captain Series. Masuk sebagai subvarian dari produk Avante jadi sama seperti varian Grand Senior mereka sebelumnya. Yang pertama ada bodi Avante H8 Grand Captain yang hadir khusus untuk sasis-sasis 4x2 dengan GVW di bawah 18 ton. Sementara unit kedua ada bodi Avante H9 Grand Captain yang dimensinya lebih tinggi dan dikhususkan bagi sasis triple XL. Tampilan eksterior bodinya sudah menggunakan model facelift tapi ada sedikit update di bagian lampu-lampunya. Mulai dari lampu depan yang kini sudah upgrade menggunakan teknologi proyektor LED baik untuk lampu dekat maupun lampu jauhnya. Serta lampu belakang yang housingnya berubah menjadi hitam sehingga kelihatan lebih maco dan gahar. Tapi yang baru dari subvarian Avante Grand Captain ini tentu ada di kabin penumpang bagian depannya ini, yang konsepnya sama seperti bodi UHD alias bis slow drive namun dipasangkan pada bodi tipe SHD atau MHD saja. Sehingga pada varian ini jadi memiliki lantai kabin tambahan di atas ruangan pengemudinya yang dapat digunakan untuk memasang kursi penumpang tambahan. Detail yang baru di interior kabin Avante masih banyak lagi. Mulai dari tata pencahayaan baru yang kini jadi lebih elegan dan cozy karena lampu tidur berwarna birunya kini berubah menjadi putih. Serta pencahayaan utama di bagian lorong yang kini menggunakan konsep baru seperti panoramic roof ini. Tidak hanya lampunya saja yang baru, model bagasi kabinnya juga ikutan didesain ulang oleh karoseri tentrem yang kini modelnya jadi lebih mengotak dan terkesan minimalis. Jadi makin mewah ya tampilan interior kabinnya. Oh ya, selain menghadirkan subvarian baru dari bodi Avante, masih di event yang sama yakni Gias 2023, karoseri tentrem juga memperkenalkan bodi Avante D2 yang versi facelift. Tampil dengan desain yang lebih segar dibanding model sebelumnya dengan garnis selendang samping yang ikutan dibuat terpisah seperti bahasa desain Avante facelift yang lainnya. Kalau dua unit Avante Grand Captain-nya tadi jatuh ke tangan PO M-Trans,
maka untuk unit Avante D2-nya ini jatuh ke PO Harapan Jaya yang menjadi pengguna pertamanya. Karena produk bodi Avante sudah mendapatkan upgrade tampilan alias facelift mulai pertengahan tahun 2023 kemarin, maka versi single glass-nya pun tidak mau ketinggalan turut diberikan sentuhan facelift juga. Dan seperti inilah tampilannya sekarang. Jadi lebih elegan dan modern dengan identitas selendang samping yang disamakan dengan bodi double glass-nya. Yang pertama rilis ada unit pesanan POSS Traveling yang keluar di bulan Maret 2024. Unitnya menggunakan versi Avante H7 single glass facelift yang berdiri di atas sasis Mercy OH1626 Euro 4. Setelah itu di bulan April 2024 rilis lagi unit Avante single glass namun kini menggunakan dimensi H8 yang setara dengan bodi MHD. Unit ini dimiliki oleh PO Siliwangi Antarnusa alias Sun yang meminta tampilan eksterior bodinya di custom agar tampilannya berbeda dengan Avante yang lainnya. Yang diubah juga lumayan signifikan terlebih di bagian bodi samping maupun bodi belakangnya. Tapi menurut kami malah membuat tampilannya jadi sedikit aneh dan jauh lebih pas Avante single glass versi standarnya tadi. Bodi Avante single glass versi dimensi H9 juga ada dan POSGN Holiday yang menjadi pengguna pertamanya. Jadi bodi super jangkung yang terpasang di sasis triple axle tapi tampil dengan kaca depan yang sangat tinggi. Lalu di Evan Gias 2024, karoseri Tentrem kembali menambahkan subvarian baru di keluarga Avante Grand Series, yang kali ini diterapkan pada bodi sleeper bis mereka. Namanya sendiri adalah Avante H9 Grand Priority. Hadir sebagai bodi sleeper bis yang memiliki kabin penumpang tambahan di atas ruang pengemudinya. Dan pastinya bisa dipasang kursi sleeper tambahan juga. Dan yang baru lain, bis sleeper ini juga menggunakan konfigurasi kursi layaknya sleeper family. Jadi baris sebelah kanan menggunakan kursi double yang bersebelahan. Pada unit bodi standarnya juga mendapatkan update kecil-kecilan khususnya di bagian interior kabinnya. Detail barunya mulai dari bagian dashboard pengemudinya ini yang kini diberikan aksen berwarna silver satin yang kelihatan sangat premium. Lalu panel bagian atas pintu depannya yang sebelumnya dihiasi oleh lampu ambience ini diganti dengan panel chrome dengan ukiran logo Tentrem yang membuatnya terlihat lebih minimalis. Selain itu di bawah chrome ini juga ada ditelepukan tegas yang membuat panelnya terlihat lebih menarik lagi. Panel-panel kabin bis Avante ini juga menggunakan dua kombinasi warna yakni krem dan juga hitam untuk bagian pilar-pilar kacanya. Detail baru terakhir dan menjadi update yang paling apik tentu ada di bagian partisi kabinnya. Modelnya terlihat lebih minimalis namun terlihat sangat modern dan ada kesan industrialisnya juga. Bagian bawah dominan berwarna hitam doff, namun di atasnya dikombinasikan dengan warna silver yang senada dengan dashboard pengemudinya tadi. Setelah event Gias atau lebih tepatnya di tanggal 31 Agustus 2024, rilis varian bodi baru lagi dari karoseri Tentrem Malang yang masuk ke keluarga Avante Series. Bodi ini hadir khusus untuk segmen sasis mesin depan namun memiliki desain dan fasilitas yang mewah layaknya standar bodi Avante. Bodi tersebut adalah Avante H7 tapi versi front engine alias bodi Avante khusus untuk sasis bermesin depan.
Yang pertama menggunakannya adalah PO Merpati Transport asal Pulau Dewata, Bali. Tampilannya lebih ganteng dan sporty karena ada detail grill di bagian bodi depannya. Jadi kol depannya masih menggunakan model Avante facelift yang sama namun diberikan grill yang besar di tengah sini. Grillnya juga tidak sekedar asal membolongi kol depan yang sudah ada, melainkan didesain khusus dengan mengikuti garis-garis milik bodi Avante. Tampilan interior kabinnya juga sama mewahnya seperti Avante standar yang bermesin belakang. Jadi bagi yang ingin bodi dengan kualitas terbaik tapi dipasangkan pada sasis mesin depan, maka bodi Avante front engine inilah pilihannya. Sebenarnya masih banyak lagi inovasi-inovasi baru lain dari karoseri Tantrum pada produk Avante seriesnya ini. Cuma kebanyakan custom atas permintaan customer dan menjadi standar kalau ada permintaan. Seperti kabin sleeper spek ala M-Trans yang lebih mewah dan lebih nyaman dengan kursi high rimba kencana yang lebih lebar. Serta ada juga sleeper yang versi Grand Priority ala M-Trans yang fasilitasnya lebih mewah lagi. Ada juga Avante D2 lagi-lagi spek khusus dari M-Trans yang meminta layout kabin yang tidak biasa. Serta yang terbaru ada juga Avante H8 Multiclass milik PO Bar Solid yang di dalamnya menawarkan 3 kelas yang berbeda. Hanya saja unit satu ini belum rilis secara resmi dan kemarin sempat digunakan untuk roadshow saja oleh karoseri Tantrum. Kira-kira ada inovasi apa lagi ya di bodi Avante yang belum kami sebutkan? Ternyata panjang juga evolusi dan perkembangan dari bodi Avante series dari karoseri Tantrum ini. Sudah hadir selama 9 tahun dan masih hadir dalam 2 generasi saja, tapi inovasi yang diberikan Tantrum terbilang sangat banyak. Jadi tidak sabar sama event Gias 2025 besok, kira-kira generasi ketiganya akan jadi seperti apa ya? Dan dari sekian banyak model varian bodi Avante yang sudah hadir, kalian sendiri lebih suka yang versi Avante apa? Coba tulis opini kalian dan diskusikan di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.